Salam saudaraku, dimanapun kita berada. Apa kabar? Kami berharap bahwa semua saudara dalam keadaan sehat. Amin. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara Bisik. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dan kita akan berbincang-bincang dengan satu tema kita, itu adalah perselingkuhan. Wow, ini tema yang sangat menarik tentunya untuk kita bisa bahas, untuk kita bisa bicarakan hari ini. Sudah ada bersama kami narasumber yang akan kita tanya dan beliau akan memaparkan yang hubungannya dengan perselingkuhan. Selamat datang. Selamat pagi. Ya, Pak Pendeta Sugiarto. Selamat pagi. Kita sudah bertemu ketiga kali ini ya, Pak. Iya, betul. Gimana Pak, sehat Pak ya? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kami Ya, sehat. saudaraku, sebelum kita memulai bincang-bincang kita hari ini, kita akan mulai dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan menolong kami sampai saat ini, baik kami yang ada di tempat ini, maupun semua pendengar kami, semua sahabat-sahabat kami yang menyaksikan acara ini. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati hidup kami semuanya, apa yang kami lakukan, kerjakan dan pikirkan ada dalam anugerah Tuhan. Berkati acara ini supaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku dimanapun kita berada, hari ini kita mulai dengan satu topik yang menarik yang disebut dengan perselingkuhan. Ya. Wow, Pak Sugi, ini menarik sekali tema ini, Pak. Ya. Ada begitu banyak orang punya persepsi tentang perselingkuhan. Iya. Tapi hari ini kita mau bahas makna perselingkuhan itu baik secara umum maupun apa kata Alkitab tentang perselingkuhan itu. Gitu ya Pak ya? Oke, kalau demikian Pak, bolehkah Bapak sampaikan, kita sharing, kita bincang-bincang sebenarnya perselingkuhan itu secara umum dan perselingkuhan itu berdasarkan Alkitab kira-kira apa ini? Iya. Terima kasih Pak Coki. Ini memang masalah perselingkuhan lagi hangat juga ya. Ya. Di mana-mana itu. Di mana-mana. Ya, memang tetapi ya itu seperti yang dikatakan Pak Coki, ya banyak persepsi dan mungkin salah mengerti atau apa yang dimaksud itu. Tetapi kalau kita mengamati dalam bahasa Indonesia, penggunaan istilah atau kata selingkuh, selingkuh itu ada kaitannya satu kegiatan atau tindakan seseorang ya yang tidak jujur atau dapat dikatakan nyeleweng ya, nyeleweng daripada dengan komitmen bersama dengan pasangannya. Ya baik itu pacaran atau pacar atau suami atau istri. Jadi dapat dikatakan bahwa istilah atau secara umum kata selingkuh itu dapat dikatakan sesuatu yang melanggar kesepakatan pasangan yang sudah disepakati. Nah, itu penyelewengan yang sangat menyakitkan hati. Karena kan sudah disepakati dari awal. Tahunya, aduh. Di perjalanan dia menyangkali atau tidak turut pada kesepakatan itu. Ya sangat sakit itu Pak. Hati sakit memang. Sakit ya Pak. Sakitnya itu di mana Pak? Semua ya Pak ya. Itu bukan hanya di hati Pak. Itu di mana-mana, itu pusing kepala. Iya. Nah itu makna secara umum. Oke. Kalau kata Alkitab tentang perselingkuhan itu gimana tuh Pak? Iya, saya awali dari bagaimana bahwa prinsip dasar pernikahan itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak awal. Manusia dijadikan bahwa seorang laki-laki hanya dengan satu orang perempuan. Dan dikatakan bahwa pada saat mereka disatukan, dia sudah menjadi satu daging.
Ya. Dan itu jelas bahwa kecuali maut tidak bisa yang dapat memisahkan kedua yang sudah disatukan, dua yang sudah disatukan oleh Allah. Kecuali maut. Kecuali maut. Nah, jadi saya katakan bahwa tidak ada tempat orang ketiga. Tidak ada tempat orang ketiga untuk masuk di dalam yang sudah disatukan ini. Tidak ada tempat sama sekali. Artinya tidak ada ruang Tidak untuk ada. masuk. Betul. Betul. Iya, iya. Itulah. Jadi jangan coba-coba karena itu berarti melanggar prinsip dasar pernikahan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sejak awal manusia dijadikan. Ya. Sedangkan kata perselingkuhan itu sendiri, Iya. kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, kita tidak jumpai kata perselingkuhan itu. Ya. Yang ada adalah ada satu kata yang maknanya memiliki makna yang sama, itu adalah zina. Oh, zina. Iya. Nah itu ya kan ada istilah perzinahan rohani. Itu adalah hubungan Allah dengan manusia, seperti kalau terjadi perzinahan rohani, artinya yang sebetulnya umat ciptaan Allah dia hanya milik Tuhan. Tetapi apabila seseorang bukan hanya menyembah Allah tetapi menduakan Allah, menyembah yang lain, nah inilah perzinahan rohani, Pak. Itu maka ada istilah seperti itu. Jadi kalau dapat dikatakan, kalau tadi dalam bahasa Indonesia bahwa perselingkuhan bisa diartikan juga sebagai satu yang Alkitab katakan itu adalah makna itulah zina, maka ya, selingkuh bisa digolongkan juga selingkuh di hadapan Tuhan, artinya perselingkuhan secara rohani. Iya. Begitu, Pak. Oke. Menurut saya begitu. Baik, dengan demikian memang orang yang atau satu keluarga yang sudah dipersatukan oleh Allah, Betul. memang satu suami, satu istri. Iya. Cukup. Ya, cukup. Itu artinya tidak ada ruang untuk membuka yang lain untuk masuk. Betul, Pak. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba membuka ruang. Oh, bisa maut itu. Akhirnya. Ketika dia mulai membuka ruang, itulah dasar juga keluarga itu akan hancur. Betul. Dan sedang mengkhianati janjinya di hadapan Tuhan. Betul. Karena kan sudah ditetapkan oleh Tuhan ya, Pak ya. Iya. Oke. Saudara, ini kesimpulan atau penekanan yang sangat tinggi bagi kita, penekanan yang sangat besar sekali sebagai anak-anak Tuhan tentunya ya, Pak ya. Iya, betul. Baik. Pak, saya pernah mendengar yang namanya menduakan Tuhan. Iya. Kira-kira ada enggak hubungannya ini dengan perselingkuhan ya, Pak ya, kira-kira? Itu tadi saya katakan, ada, bisa dikatakan seperti begitu, Pak. Tapi saya katakan tadi bahwa perzinahan rohani tadi itu. Oh, oke. Iya. Perzinahan, terjadi perzinahan rohani. Bahwa antara umat Tuhan dengan Allah itu adalah satu. Ya. Dapat dikatakan kalau Tuhan Yesus katakan itu adalah pengantin laki-laki dan disatukan nanti pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Di situ ada disatukan di situ, dan jika ada tidak setia, ya ini namanya dapat dikatakan perselingkuhan ya. Iya, karena sudah mendua hati. Tidak hanya kepada Allah, tetapi juga kepada yang lain. Mungkin hobi bisa menjadi mendua. Akhirnya dia menduakan Tuhan. Ya. Padahal dia mau Tuhan menciptakan manusia supaya manusia memuliakan Tuhan. Tapi bukan hanya memuliakan Tuhan, tapi yang lain-lain diciptakan untuk dia sembah dan dia tinggikan, bahkan bisa mendua. Betul. Seperti itu, Pak. Itu bisa disebut dengan menduakan Tuhan. Ya. Kalau demikian, kira-kira bisa dikatakan cara atau solusi orang yang sedang menduakan hati Tuhan. Bagaimana solusinya supaya dia bisa bangkit begitu, Pak?
jelas bahwa hubungan yang terputus karena Allah adalah kudus dan manusia adalah berdosa. Kalau dia bersalah di hadapan Tuhan, berdosa di hadapan Allah, karena menduakan nanti, ya harus ada rekonsiliasi. Ada pertobatan yang benar-benar itu. Tanpa pertobatan tidak mungkin itu. Bisa memulihkan itu. Ya, bisa memulihkan. Berarti satu kata yang saya ambil tadi Pak, pertobatan. Bertobat kuncinya bertobat. Tidak ada jalan lain. Kunci untuk bisa pulih dari keterikatan yang tadi, adanya pertobatan. Baik Pak, kalau dengan demikian, ini kan banyak kaum muda nih Pak yang bisa menyaksikan acara ini. Kira-kira dalam masa pacaran itu, bisa nggak kalau dia mendua hatinya disebut juga perselingkuhan gitu Pak? Ya, kalau dalam tadi definisi kata selingkuh dalam bahasa Indonesia yang umum juga digunakan, bukan hanya tindakan nyeleweng suami istri, tapi pacaran pun. Kenapa saya bisa cinta sama di sini, ketemu cewek lain, saya cinta kamu, ini apa ini artinya? Ini kan juga artinya sudah menyalahi kesepakatan awal. Aku cinta kamu, cinta lagi. Ada cintanya 12 cinta. Itu namanya bukan cinta lagi ya Pak Sugi. Di sana nyatakan cinta, di sini nyatakan cinta. Anak muda dengar baik-baik, tidak boleh obral cinta ya. Kalau sudah menyatakan satu, harus setia. Betul. Dan sepakat atau taat pada kesepakatan awal. Ini menarik anak muda, siapapun yang menonton, menyaksikan acara ini ya. Jangan, apa tadi pesannya Pak ya? Jangan sampai obral cinta. Baik Pak, dengan demikian, kira-kira menurut Pak Pendeta Sugi, apa yang menjadi alasan kenapa bisa muncul perselingkuhan? Kira-kira apa ya Pak ya? Ya, bisa saja saya bisa katakan bahwa perselingkuhan bukan hanya didorong oleh karena dorongan seksual seseorang, tetapi saya sebagai pasangan ya, seorang yang sudah disatukan di dalam pernikahan, ya, tetapi ada kekosongan di dalamnya. Kekosongan karena mungkin suami kurang memperhatikan istri. Saya seperti mungkin saja kata sayang sudah tidak pernah datang. Suaranya itu tidak. Yang dulunya awal-awalnya ada kata sayang. 10 tahun menikah, 20 tahun lenyap gitu Pak. Itu bisa salah satu faktor juga saja. Ya Pak. Jadi karena ini tadi tuntutan emosional, baik dari seorang pasangan istri atau suami atau istri, jika ada kekosongan dalam hal ini dan tidak diperoleh dari pasangannya yang diharapkan, itu pasti akan mencoba mencari di luar. Nah, ini yang bahaya Pak. Ini yang bahaya. Cari di luar karena bisa jadi orang lain. Jadi tidak harus didorong oleh seksual, tetapi ini sangat sensitif sekali. Bisa juga Pak karena pekerjaan, kesibukan. Misalnya begini Pak ya, suami kerja di kota A, istri ada di kota B yang berjauhan. Dengan jarak yang jauh atau bahkan sulit untuk karena kesibukan sehingga mungkin harus 2 bulan 3 bulan baru ketemu. Nah, tolong diwaspadai. Ini pun juga menjadi satu peluang dan bisa jadi ini sangat sensitif hal itu. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Kira-kira nih Pak ya, saya tadi teringat, ini kan yang menyaksikan acara ini bisa juga kondisinya memang karena tuntutan pekerjaan. Istri bisa di kota ini, suami di kota sana. Ini kan jarak ya Pak yang sekarang disebut LDR begitu ya Pak ya. Kira-kira ada nggak ya kira-kira nasihat dari Bapak supaya tidak terjadi ada masalah dalam keluarga, sekalipun ini memang tuntutan tidak bisa dipungkiri gitu ya Pak. Kira-kira memang
bukan salah ya Betul. untuk Ya. bekerja di satu tempat yang suami atau istri di tempat yang lain dan menempuh jarak yang panjang. Tetapi kesepakatan untuk Siap. bertemu entah itu 1 bulan sekali atau bagaimana, dan selalu ini kan sekarang ini kontak Betul. lewat internet so gampang sekali. Kalau dulu sih masih harus surat. Itu Udah gitu suratnya 1 bulan lagi. 3 bulan bisa ketemu, baru nggak bisa. Jadi sekarang kan coba hello dengan anak, hello dengan istri gitu loh. Ya dengan pasangannya, maksud saya dengan pasangannya. Kalau lagi pacaran misalnya sudah ada kesepakatan untuk kita bangun rumah tangga dan membuat jarak yang jauh karena pekerjaan, ya kita bisa komunikasi, saling mendoakan. Dan seperti Rasul Paulus katakan juga boleh, tetapi juga harus diatur waktu sehingga tidak kehilangan waktu untuk kita bersekutu dalam Iya, Tuhan. iya. Itu artinya penting. komunikasi tetap terjalin komunikasi baik. tetap harus terjalin. Oke. Jangan biarkan terlalu lama, oleh karena itu perlu ada kesepakatan dan jaringlah komunikasi. Sekarang sudah banyak cara itu. Betul Pak, dengan media sosial yang sangat sekarang menolong ya Pak ya. Iya. Tetap harus ada komunikasi, Betul. bahkan di dalamnya ada family time ya Pak ya. Iya, betul. Betul Pak, saya sangat setuju Ya, itu Pak. ada Itu family salah time. satu cara Iya, tentunya iya, ya Pak ya. betul. Baik, dengan demikian selain tadi cara ini Pak untuk bisa mengatasi, mungkin masih ada kan, mungkin mereka mengalami juga masalah atau sedang dialami masalah yang namanya perselingkuhan. Iya, Kira-kira bagaimana? Apakah dari pihak istri, suami atau yang lain? Kira-kira Pak ada nggak caranya ya Pak ya untuk bisa mengatasi ini? Iya. Memang ini sangat perlu yang namanya keterbukaan satu sama yang lain. Iya. Kalau jarang bertemu, memang juga tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi oleh karena komunikasi tadi, kalau ada sesuatu pasti cepat akan ada signal kok antara pasangan itu, ada signal bahwa ini sepertinya ada lampu merah dari si A, dari pasangan saya. Dan kalau itu terjadi dan dirasakan, kita duduk sama-sama, kenapa kok terjadi seperti ini? Apakah saya salah atau ini benar? Dan tadi saya katakan, pasangan harus ada keterbukaan, kejujuran satu sama lain untuk membina agar tidak terjadi perselingkuhan yang akhirnya bisa memisah. Berlarut-larut ya, betul. Jadi ada kesempatan untuk menyelesaikan bersama-sama. Kalau memang terjadi sesuatu ya saling menasihati, saling kembali. Jauh pun tidak apa-apa kok, sekarang kan bisa itu pakai video call. Betul ya Pak. Ya, seperti itu. Berarti solusinya harus punya waktu duduk bersama dan temukan titik masalahnya. Yang perlu diperhatikan juga, jangan sampai membuat tuduhan yang buta. Ini juga penting. Betul. Ya, tapi saya percaya pasangan yang intim antara pasangan tadi, kalau ada sesuatu signal yang sesuatu yang lain pasti bisa dirasakan. Terutama pihak wanita itu sangat sensitif. Oke. Saya bisa rasakan. Saudaraku, ini menarik ya untuk solusinya. Memang kita harus duduk bersama. Betul. Kita harus temukan titik masalahnya. Dan memang kita harus kembali lagi kepada kesepakatan awal yang memang kita sudah rajut, kita sudah sepakati. Baik, ini menarik dan ini salah satu solusi yang bisa kita lakukan dalam keluarga kita. Dengan demikian Pak, tentunya kalau ini terjadi dalam sebuah keluarga ataupun pasangan, pasti ada dampak ya Pak. Betul, ya. Dampak, kira-kira dampak apa ya Pak? Yang jelas tidak ada ketenangan di dalam hati. Itu sudah jelas, seperti firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 8, bahwa orang yang mendua hati itu tidak akan tenang. Itu jelas. Secara alkitabiah itu jelas. Itu jelas. Nah, kalau ini dibiarkan, akhirnya saling menutupi, lalu mencurigai, saling akhirnya makin lama makin jauh. Bisa jadi ini puncaknya ya bisa tengkar ya,
kalau tidak ada penyelesaian. Ya, Iya. jadi itu dampak yang paling besar tadi, tanpa ada penyelesaian ya akhirnya bisa itu dampak yang paling besar. Tapi janganlah ya, kalau ada sesuatu sign atau signal yang tidak baik, cepatlah ya. Kalau ada rasa tidak ada damai sejahtera dalam hati. Tentunya itu dampak ya Pak ya, yang dialami. Dengan demikian Pak, penonton kita ini bukan hanya pemuda, tapi juga bisa saja ada hamba Tuhan. Betul, kira-kira karena orang yang sedang mengalami yang namanya permasalahan ini, perlu ditolong. Betul, Secara kekristenan perlu ditolong juga. Kira-kira cara untuk menolong orang yang mengalami situasi demikian, Pak? Ya, yang jelas adalah motivasi daripada seorang gembala, seorang pastor yang mendekati atau mengadakan pendekatan dengan kondisi yang seperti ini adalah mengembalikan posisi yang sebenarnya sebagai pasangan yang sudah disatukan tadi. Ya, itu tujuan pertama. Bukan mempersalahkan, bukan menghakimi, bukan menghakimi, tetapi cari pokok permasalahan. Ya, betul. Dan tapi saya katakan tadi harus ada jembatan, saling mau terbuka. Suami juga punya etiket bahwa saya mau saat kembali. Ada damai antara saya dengan istri saya. Kalau misalnya istri juga punya komitmen bahwa saya mau. Dan dengan demikian seorang hamba Tuhan hanya sebagai jembatan mengarahkan mereka untuk saling bisa mengaku satu sama yang lain, ya, yang memang kalau sudah ditemukan dan merasa itu adalah satu kesalahan, ya. Betul. Mereka minta ampun, minta ampun pada pasangannya. Betul. Dan hamba Tuhan mendoakan mereka supaya kembali damai sejahtera terjadi kembali di dalam bagi pasangan ini. Pasangan itu. Karena memang dampaknya kan hilang damai sejahtera. Maka memang orang yang demikian pun harus ditolong. Betul. Secara pastoral counselingnya. Maka tadi hebat saudara memang harus menemukan titik masalahnya dan memang hamba Tuhan ini menjadi sarana atau jembatan untuk bisa mendidik atau membimbing mereka untuk kembali lagi. Nah, dari sisi hamba Tuhannya juga harus juga menjaga kode etik seorang gembala. Ya, betul, saya setuju itu. Mereka damai, tetapi rupanya karena kita tidak menjaga kode etik sebagai seorang hamba Tuhan, justru kesalahannya viral di sana. Nah ini masalah kita yang bermasalah nanti. Yang ini sudah selesai, tapi masa lalunya terbongkar di tempat. Itu kode etik ya Pak. Perlu dijaga. Betul. Sebagai seorang hamba Tuhan. Baik. Saudara menarik ya. Dan ini membuat kita juga semakin mengerti apa maksud daripada sebuah keluarga. Kesepakatan awal yang sudah disepakati dan itu harus dijaga terus sampai akhir hidup. Kecuali maut nomor. Pak, yang terakhir nih Pak. Bapak bisa berikan arahan mungkin, nasihat atau wejangan untuk semua penonton kita dimanapun mereka berada. Mungkin mereka juga masih muda yang akan berkeluarga, atau yang sedang menjalin hubungan, sedang berpacaran, atau justru ada juga yang berkeluarga dan bahkan hamba Tuhan sekalipun. Terima kasih Pak Coki. Baik Pak, terima kasih sama-sama. Saya bisa sampaikan bahwa di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8 itu katakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita yang perlu pegang adalah perselingkuhan adalah satu dosa. Karena bila itu dimaknakan seperti zina tadi dikatakan, berarti perselingkuhan adalah suatu dosa. Karena itu merusak kesepakatan yang sudah dibuat. Penyelewengan kesepakatan pasangan yang sudah membuat satu kesepakatan atau komitmen bersama. Oleh karena itu saya katakan kita sebagai umat Kristen jangan
jangan biarkan hidup dalam keluarga atau dalam ya yang sudah disatukan, pasangan yang sudah disatukan oleh Tuhan. Jangan biarkan namanya selingkuh, karena itu selingkuh adalah dosa yang merusak. Bukan hanya hubungan antara suami istri, tapi juga hubungan dengan Tuhan. Maka itu sungguh harus diwaspadai. Percayalah bahwa perselingkuhan, apalagi perceraian, itu bukan jalan keluar untuk sebuah permasalahan di dalam rumah tangga. Kalau memang kalau memang terjadi di dalam rumah tangga, duduklah bersama, terbuka di hadapan Tuhan, datang, dan semua permasalahan itu kita kembalikan kepada Tuhan Yesus sebagai nakoda dalam kehidupan kita. Dengan demikian maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, saya rasa bagi para pemirsa dan juga demikian juga saya katakan sebagai seorang hamba Tuhan, jika ada anak-anak Tuhan yang dalam kondisi kehilangan damai sejahtera karena ada sinyal yang menunjukkan ada perselingkuhan dan segala macam. Satu adalah upayakanlah mereka boleh bersatu kembali, karena itu tujuannya. Dan yang saya perlu ingatkan adalah jaga kode etik sebagai seorang hamba Tuhan, karena ini sangat-sangat sensitif sekali bagi pasangan sebagai anak-anak Tuhan. Privasi jemaat atau seseorang yang kita layani harus kita jaga. Itu yang disebut dengan kode etik ya Pak. Itu maksudnya. Oke. Itu saja yang saya bisa sampaikan, yang kiranya melalui apa sedikit yang bisa kita simak bersama-sama itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Sugih. Saya pikir hari ini bukan sedikit, ini topik yang sangat menarik Pak, dan ini saya secara pribadi juga sangat diberkati dan menolong hidup saya dalam keluarga. Terima kasih. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan acara ini, dan dimanapun kita berada, mungkin juga sekarang kita dalam kondisi hilang damai sejahtera. Sore ini atau hari ini, Pak Pendeta Sugih akan mendoakan saudaraku dimanapun berada. Bapak bisa doakan semua penonton kita dimanapun mereka berada. Mari Pak, silakan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, satu hal yang mulia adalah damai sejahtera Allah menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Baik kami para muda-mudi yang sedang berpacaran ataupun pasangan sebagai suami istri. Yalah Tuhan, damai sejahtera Allah sungguh-sungguh memenuhi hati kami. Dan jika terjadi tidak ada damai di antara satu sama yang lain, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menerangi hati kami untuk kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, saling terbuka, jujur dengan pasangan kami, dan di hadapan Tuhan damai sejahtera Tuhan kembali memenuhi kehidupan kami sebagai pasangan yang sedang berpacaran atau pasangan yang sudah Tuhan satukan dalam pernikahan yang kudus. Melalui beberapa arahan, beberapa nasihat dari firman Tuhan, kami sudah gumuli bersama, kiranya pemirsa juga diberkati Tuhan. Terpuja Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Sugih. Tuhan berkati Bapak. Sehat selalu. Terima teman-teman, kasih semua Tuhan penonton Yesus memberkati. dimanapun saudara berada. Kita bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.